Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai dynamic component, di mana pada video kali ini kita akan membahas cara update parents oleh child component. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Selanjutnya kita buka kembali project yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita jalankan dengan menggunakan perintah npm start. Nah, di sini kita sudah mempunyai komponen yang kita lakukan duplikasi dengan menggunakan atau memiliki value yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu komponen di mana komponen tersebut akan menggantikan dari value yang sudah ada. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan di mana di bagian kontainer ini kita akan menambahkan folder yaitu product. Nah, selanjutnya di dalamnya itu terdapat produk dengan ekstensi JSX dan CSS. Produk JSX, lalu kita buat satu file lagi yaitu produk CSS. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan import. Oke, kita ke bagian JSX, import React from React, di mana kita akan membuat suatu kelas produk extend komponen. Lalu kita buat render. Selanjutnya di dalamnya terdapat return. Kita tambahkan titik koma. Dan dalam return ini kita akan membuat suatu fragment. Nah, di mana ini akan berisikan dari header, image, dan juga nama dari produknya. Kita buat misalnya div. Kita akan buat style, class name. Misalnya kita buat dengan nama header. Dan selanjutnya kita buat div kembali. Dalamnya kita berikan style yaitu dengan menggunakan class name. Lalu kita isikan logo, di mana nantinya di sini akan terdapat suatu image. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bawah, di dalam header, di bawah logo, kita akan menambahkan suatu div baru yaitu trolley ya. Kita akan membuat suatu trolley. Nah, class name trolley. Lalu kita tambahkan image. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga akan tambahkan count dari produk. Misalkan div class name lalu count. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bawah header kita akan tambahkan div, di mana ini berisikan dari class name card. Nah, selanjutnya kita akan buat suatu image thumbnail. Kita buat div, lalu kita beri style class name itu img thumb, lalu
ya. Nah, seperti ini untuk namanya. Di sini juga kita akan sertakan dari image. Nah, selanjutnya kita akan memberikan keterangan. Dari produknya, misalnya produk title ya. Jadi kita buat selanjutnya class name misalnya kita beri nama produk title. Nah, di dalamnya ini berisikan misalnya laptop Asus. Nah, selanjutnya kita buat lagi style class name product price. Nah, misalnya kita berikan harga Rp 4,5 juta ya. Nah, seperti ini. Lalu kita juga akan menambahkan suatu value, yaitu plus dan minus ya, untuk melakukan penambahan dari item yang akan kita beli. Misalnya kita buat suatu div class name center, di mana ini terdapat suatu button lalu memiliki class name misalnya minus ya. Class name. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga akan membuat suatu inputan berupa teks. Input di dalamnya terdapat tipe berupa teks. Nah, kita berikan value misalnya 3. Value misalnya 3. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan button dengan kelas plus ya, untuk menambah. Nah, seperti ini kita save. Nah, jangan lupa supaya bisa digunakan untuk kelas ini, di dalam kelas yang lainnya kita lakukan export default, yaitu produk. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk image-nya. Di sini saya menggunakan URL berikut ya. Jadi saya mengupload image di dalam aplikasi dari Post Image. Nah, di sini saya menggunakan URL dari Hotlink untuk situs. Nah, kita terapkan seperti ini. Lalu kita panggil di dalam home.js. Nah, kemarin kita sudah sampai pemanggilan YouTube komponen. Selanjutnya kita tambahkan counter. Lalu kita buat garis. HR itu untuk garis. Selanjutnya kita panggil dari produk. Untuk hasilnya seperti berikut. Nah, ini hasilnya ya, terdapat counter, lalu HR, dan juga ini image, 3 image ya, dan keterangan yaitu laptop, misalnya Asus, harga sekian, dan ini untuk buttonnya. Dan kita akan lakukan styling dari tampilan ini. Oke, selanjutnya kita buat untuk stylenya yaitu di dalam produk CSS. Nah, di sini untuk contoh dari style sederhana, teman-teman bisa ikuti. Di sini ada header, trolley image, count, card, image thumb dari image ini. Selanjutnya di sini kita terdapat button minus dan juga plus. Jika hasilnya kita jalankan, maka akan seperti ini. Di sini terdapat logo, di sini ada trolley, lalu di sini
nanti akan digunakan untuk menampilkan dari count atau berapa banyak yang dipesan ya, itu yang dimasukkan ke dalam troli. Nah, selanjutnya di sini ada image, deskripsi harga, dan button. Oke, kita tambahkan dulu untuk buttonnya. Kita ke produk JSX, lalu di sini karena ini minus ya, kita coba min dan ini plus. Kita save. Nah, di sini sudah terdapat nih untuk penanda ya. Selanjutnya kita coba ubah untuk warnanya produk price ya. Coba kita buat style di sini, buat kelas produk price. Lalu kita masukkan color yellow. Lalu untuk decoration, text decoration, solid. Coba kita save. Nah, di sini sudah terubah nih menjadi yellow. Lalu kita ganti menjadi underline. Oke, seperti ini untuk harganya. Ini warnanya kita coba ganti menjadi misalnya yellow-nya yang yellow green ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, jika kita lihat di dalam troli ini ya, harusnya kan di sini kita terdapat 3 nih. Di sini harusnya muncul nih angka 3. Coba kita tambahkan terlebih dahulu, kita save. Nah, maka di sini sudah muncul. Dan selanjutnya kita akan mengubah ini menjadi komponen ini menjadi komentar ya, karena kita akan berfokus di dalam counter produk ini. Coba kita ke bagian home.js, lalu kita blok nih untuk komponen. Lalu kita tekan Ctrl/. Nah, kita save. Maka kita hanya menampilkan dari counter yaitu produk. Nah, yang pertama akan kita lakukan yaitu kita akan mengubah yaitu 3 di dalam sini ya, di dalam text input dan juga 3 di dalam troli. Berubah secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke dalam codingan di mana kita masuk ke dalam produk JSX dan di bagian atau di dalam komponen produknya kita tambahkan suatu state. Nah, seperti ini kita save dulu. Nah, jadi ini perbedaannya antara stateful dan stateless, di mana stateful ini memiliki suatu metode ya, yaitu bernama state yang digunakan untuk melakukan render ulang. Jika terdapat suatu nilai yang baru, maka state ini akan render yang terdapat di dalam render ini dan menggantinya dengan data yang paling baru. Nah, misalnya kita coba buat suatu variabel, misalnya order, di mana kita isikan untuk nilainya sendiri, misalnya 5 ya, seperti ini. Lalu kita akan panggil nih di dalam count. Caranya kita buat kurung kurawal, di mana kita panggil this lalu state, lalu nama dari variabelnya yaitu order yang akan kita tampilkan. Coba kita save. Jika berhasil, seharusnya di dalam troli itu terdapat nilai 5. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita kembali lagi ke codingan, lalu selanjutnya kita juga akan mengubah nih isi atau value ya dari text input ini nih. Coba kita masukkan. Kita akan gunakan data yang sama ya, yaitu this state order. Oke, kita save. Nah, ini sudah sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memfungsikan dari button min dan plus ini, dimana ketika kita menambahkan, kita klik tambah, maka data di dalam action ini ya, dalam text input ini dan juga troli ini akan berubah sama ya, berubahnya karena menggunakan suatu variabel yang sama dari step. Nah, jika kita kurang, maka datanya akan berkurang. Oke, kita masuk ke dalam codingan, dimana yang pertama kita akan membuat suatu action, yaitu handle plus.
ya. Untuk menambah, kita gunakan suatu arrow function. Caranya seperti ini. Nah, teman-teman dapat ikuti ya. Ini salah, kita gunakan kurung global. Nah, selanjutnya kita gunakan pensel biasa untuk menghandle dari minus ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan one click. Nah, kita akan panggil nih, karena ini minus ya, kita panggil handle minus. Caranya this handle minus. Selanjutnya di dalam button plus juga kita akan menambahkan one click, dimana ini berisikan dari this handle plus ya. Kita bisa save. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu jika metode ini berhasil dipanggil ya. Kita buat suatu alert di mana ini berisikan, misalnya karena ini plus jadi handle plus. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan dalam minus, yaitu alert handle minus. Dan ini kita save, coba kita jalankan. Ini mungkin sudah request ya. Kita minus. Nah, di sini terpanggil nih handle minus. Sedangkan untuk plus, nah handle plus. Oke. Kita masuk lagi ke codingan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan ya. Jadi ketika kita klik plus, ini kan tadi akan berubah nilainya, dan di sini juga akan berubah nilainya. Dan ketika kita klik min, maka ini juga akan berkurang, dan di dalam troli akan berkurang. Nah, kita masuk ke dalam handle plus terlebih dahulu, di mana kita akan membuat suatu action untuk menambah dari nilai state. Kita gunakan this, karena ini menggunakan react ya, kita gunakan set state. Nah, seperti ini. Lalu parameter nih kita kurung awal. Nah, selanjutnya di dalamnya kita panggil nih dari misalnya variabel order this state order. Nah, karena ini merupakan plus, kan kita ini memanggilnya di state order. Nah, jadi di state order ini, jika kita lihat tadi di state order adalah nilai dari yang sekarang ya. Jadi karena kita akan menambah satu di dalam plus ini, jadi kita tambahkan plus 1. Seperti ini. Begitupun ketika kita melakukan minus. Jadi kita panggil suatu nilai sekarang. Nah, nilai sekarang, lalu kita kurang 1. Seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Coba kita mungkin refresh. Nah, di sini kita coba tambah. Nah, ini 6 ya teman-teman. Coba perhatikan, 7, 8, 9, 10, oke. Coba kita kurang. Nah, untuk kurang ini belum berhasil ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan perubahan dari nilai state, tentunya kita harus menggunakan dari arrow function ya. Teman-teman bisa kopikan saja nih yang di atas. Copy, lalu kita pindahkan. Di sini kita pastikan. Lalu kita rapikan dan save. Coba kita jalankan kembali. Kita tambah ini sampai 14 ya, kita kurang. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan atau ingin merubah satu nilai di dalam state, kita gunakan yaitu arrow function supaya memudahkan ya. Tapi di sini terdapat suatu permasalahan nih. Jadi ketika kita kurangi terus nih, nah seharusnya kan sampai 0 ya, tapi ketika kita klik, maka ini bisa sampai min nih. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang harus kita perbaiki. Jadi ketika nilainya sudah 0, maka hasilnya itu, atau kita tidak bisa melakukan dari minus function ini. Caranya, nah di dalam handle minus ini tentunya kita harus menambahkan suatu aturan ya. Jadi jika if di state
order lebih dari 0 ini, maka jalankan perintah min ini ya, atau kurang ini, start order dikurang 1. Nah, jadi kesimpulannya jika ordernya itu nilainya itu lebih dari 0, maka kita dapat eksekusi perintah ini. Sedangkan else, pasti ini sudah tentu else. Else jika sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0, maka tidak dieksekusi ya untuk perintah ini. Coba kita save. Lalu kita coba nih, kita tambahkan dulu 6, 7, 8, 9, 10. Kita kurangi sampai terus mentok. Nah, ini sudah mentok ya sampai 0. Jadi tidak bisa lagi kita melakukan pengurangan. Nah, jadi ini merupakan cara penggunaan dari stateful component. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan memisahkan ya komponen card ini. Nah, jadi card ini akan kita pisahkan, lalu kita akan gunakan nih untuk statefulnya di dalam sini dengan card yang kita pisahkan. Nah, caranya selanjutnya kita akan buat suatu folder ya dengan nama card product. Folder card product, di mana di dalamnya ini berisikan dari card product JSX, card product.jsx. Nah, lalu kita pastekan untuk produk tadi, ini close. Nah, produk ini kita coba copy lalu kita pastekan di dalam card product. Nah, di sini terdapat beberapa yang tidak kita perlukan ya, header, dan juga ini kita ganti menjadi card product. Selanjutnya kelasnya card product. Selanjutnya kita hapus juga nih untuk fragment, kita hapus, kita save, dan kita panggil nih untuk bagian card product. Coba kita save. Di sini terdapat error nih teman-teman. Jadi katanya ini errornya produk CSS-nya di sini. Kita hapus saja karena kita tidak menggunakannya. Lalu kita fragment juga tidak menggunakan, kita hapus saja. Lalu kita save. Oke, coba kita jalankan, refresh. Maka ini masih menampilkan tampilan yang sama ya, dengan fungsi yang sama pula. Nah, tetapi jika teman-teman perhatikan lebih detail, ini yang berubah hanya di dalam nilai inputnya ya. Untuk di trolley light, coba kita perhatikan nih, dengan nilai yang sama. Nih, masih sama ya, nggak berubah. Karena kita memisahkan antara header dengan isi komponennya ya. Jadi kita akan coba betulkan. Nah, jadi kita harus menggabungkan antara child product dengan produk induk ya. Jadi produk ini merupakan produk induk, sedangkan card product ini merupakan dari child atau turunan dari produk. Seperti itu. Nah, lalu kita akan hapus nih untuk handle plus dan minus karena ini sudah tidak digunakan lagi ya di dalam produk, karena sudah digunakan dalam card product. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan suatu proof ya, kita akan menggunakan proof. Kita buat namanya misalkan on counter change. Nah, seperti ini. Seperti ini, lalu kita akan buat nih suatu fungsinya. Handle count change. Nah, di mana kita akan kasih parameter misalnya new value kita gunakan raw function. Nah, yang di dalamnya kita panggil
seperti biasa set state. Selanjutnya kita panggil order, lalu kita panggil juga new value. Nah, seperti ini. Lalu untuk onChange ini kita harus menambahkan seperti role function. Nah, kita tambahkan this. Kita panggil dari komponen yang kita buat, yaitu handle countChange. Oke, seperti ini. Coba kita save. Nah, di sini terdapat error nih teman-teman. Expected ya. Coba kita cek card product on counter change. Oke, di sini kita kurang sama dengan ini. Nah, kita save. Nah, selanjutnya saya akan mengirimkan suatu komponen dari card produk ke dalam on counter change ini. Selanjutnya kita akan membuat suatu komponen baru dengan nama misalnya handle counter change. Handle counter change. Kita buat suatu raw function. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan panggil dari props yang kita buat, yaitu on counter change, di mana di dalamnya kita masukkan this props. Nah, kita panggil nih on counter change seperti ini. Nah, misalnya kita memberikan nilai static di dalam on counter change, misalnya kita berikan 5, dan selanjutnya di dalam handle plus ini kita panggil nih untuk this handle counter change. Nah, dimana jadi ketika kita menjalankan suatu handle plus, maka dia akan memanggil dari handle counter change, dan dimana di sini kita memberikan suatu nilai 5. 5 ini akan diberikan ke dalam on counter change. Sedangkan di dalam sini kita akan panggil dari nilai value-nya. Oke, seperti ini. Nah, jadi value ini akan kita kirimkan ke dalam handle counter change, yaitu kita tulis value kembali. Nah, sedangkan dalam handle counter change ini kita masukkan nih ke dalam, jadi handle counter change ini untuk value-nya ditangkap dan dibuat suatu variabel baru, yaitu new value. Nah, jadi new value inilah yang akan mengupdate dari order si produk ya. Nah, misalkan kita untuk ordernya sendiri kita ubah menjadi 4 ya, baik di dalam produk maupun card produk. Jadi 4, dan selanjutnya kita akan jalankan nih hasilnya ya. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini kan terdapat nih 4 ketika kita plus, ini 5, ini 5. Lalu selanjutnya ketika kita plus, maka ini akan 6, 7, 8, 9, 10. Tapi di sini sampai 5. Kenapa? Karena di dalam card product di sini saya memasukkan nilai, yaitu berupa statik ya, dengan nilai 5. Nah, untuk menanganinya seperti berikut. Pertama, kita akan buat suatu raw function dalam sini, lalu kita buat raw function terlebih dahulu. Nah, di dalamnya ini berisikan dari this handle counter change, this handle counter change. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan kirimi sebuah value di dalam handle counter change ini, yaitu this state order. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di dalam handle counter change ini kita buat suatu parameter ya, ngambil value yaitu new value. Selanjutnya di dalam this proof on counter change kita panggil new value. Jadi kita tidak membuat nilai statik ya. Kita save. Lalu kita coba jalankan, kita refresh terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya di sini kan terdapat 4 nih untuk troll dan juga untuk input text. Kita coba plus di sini 5, lalu plus kembali 6, dan ini sudah berjalan ya. Tetapi ketika kita kurang, nah ini hanya terdapat di dalam text value saja yang berkurang, sedangkan untuk trolley ini masih dengan nilai yang tetapnya. Karena memang kita belum melakukan handle-nya. Nah, selanjutnya tentunya kita bisa kopikan nih untuk script yang sudah dibuat ya. Untuk pemanggil dari nilai value yang terbaru yaitu this state order. Kita coba copy, lalu kita tambahkan di dalam minus ya, minus. Kita copy saja dari sini nih. Nah, copy, lalu kita ubah nih yang ini. Nah, seperti ini kita save. Maka di dalam handle minus ini akan menampilkan suatu value yang terbaru ya di state order, yaitu value yang terbaru. Coba kita jalankan, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kan 4 nih untuk trolley dan untuk yang ini teks 4 ya, kita plus. Ini sampai 10, 11, 12 ya. Coba kita kurangi. Nah, maka ini akan berkurang nih. Nah, untuk yang terakhir tetap nilai 0. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah belajar ya cara mengupdate suatu data dari parent komponen dengan menggunakan child komponen, dengan menggunakan stateful komponen. Oke, mungkin sekian di dalam tutorial kali ini. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat. Untuk tutorial selanjutnya akan dibahas di dalam video selanjutnya untuk lebih detail lagi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.